tidak kerjakan juga tidak apa-apa. Tapi yang lain, meskipun saya tidak minta, sebaiknya dikerjakan. Baik, saya harus pasang timer supaya tidak terlambat kuis kita nanti. Oke. Oke, ya. Baik. Tolong Fadlu dan Farli, kalau ada yang temannya masuk, tolong di-admit ya, supaya saya bisa konsentrasi mengajar. Baik, kalau ada pertanyaan dari tutorial modul yang tutorial ke-8, baik bagian A maupun bagian B. Silakan, apakah ada? Kalau mau bertanya tentang teori, juga boleh. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak, kita akan sampai menunggu waktu, kita akan coba, saya akan coba sama-sama melihat video yang ada ya, untuk yang yang minggu lalu sempat tertinggal beberapa. Tapi kalau adik-adik ada pertanyaan, silakan untuk dibahas. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Untuk nomor 10B, Pak. 10B, maaf, yang bertanya Fadlu ya. Rizal. B ya. Oke, kita lihat soalnya. Oke, adik-adik sudah lihat soalnya. 10B. Oke, ini adalah gambar satu proses. Baik. Jadi sekali lagi diagramnya yang paling sering kita gunakan adalah ini, ya. Sebentar, saya pakai ini. Oke, jadi yang paling sering kita gunakan adalah tekanan vertikal
dan volume. Ya, alasannya saya sudah jelaskan dalam video saya terakhir. Baik, 10 pertanyaan apa? Pertanyaan yang diajukan Saudara Fadlu? Oh iya, ini Pak, saya tuh kadang bingung kalau ada grafik gitu. Kalau yang si isotermik sama adiabatik kan hampir mirip ya Pak, grafiknya. Nah, waktu sebelumnya tuh Bapak kalau nggak salah di kuliah sebelumnya sempat ngasih contoh, terus ada grafik kayak gini juga Pak, tapi itu isotermik. Kalau di soal ini kan dikasih tahu ya Pak, adiabatik. Nah, waktu di soal waktu itu tuh nggak ada tulisannya isotermik atau adiabatik. Nah, Bapak bisa nentuin itu kemungkinan besar isotermik. Ini gimana Pak? Baik. Nah, kita lihat gambar ini. Ya. Pertama, gambar ini tidak ada skalanya. Ya. Sumbu horizontal tidak ada skala, vertikal tidak ada skala. Jadi, berapa tekanan volume titik 1, keadaan 1, 2, dan 3 tidak bisa kita ketahui dari grafik. Tidak bisa kita ketahui dari grafik. Tapi sebenarnya bisa kita ketahui dari soal. Lihat soalnya, ini T1 diketahui, walaupun V volume dan T-nya tidak. Ya. Tapi karena saya tahu molnya 1, N-nya sama dengan 1, gasnya ideal, berarti PV nRT, maka saya tidak tahu berapa V-nya, saya tidak tahu berapa P-nya, tekanan. Tapi saya tahu perkaliannya. Perkalian PV keadaan 1 saya tahu. Kenapa? Karena T-nya tahu. Kan nRT. P1 V1 sama dengan nRT1. Ya, karena T1-nya tahu, maka P1 V1-nya tahu. Walaupun mungkin P-nya berapa, tekanannya berapa, volumenya berapa, tidak kita ketahui, tapi perkaliannya kita ketahui, bisa dihitung. Ya. Demikian juga T2 diketahui, maka P2 V2 bisa diketahui, dan P3 juga bisa diketahui. Nah, dari gambar ini saja, saya tidak bisa mengetahui apakah proses, kalau 1 ke 2 itu pasti isokorik, proses 3 ke 1 itu pasti isobarik, ya, karena grafiknya jelas mengatakan demikian. Khusus untuk 2 ke 3, ataupun sebaliknya, tergantung arah panahnya, untuk gambar ini 2 ke 3, kita tidak bisa mengetahui. Ya. Kemungkinan dia isotermik, kemungkinan dia adiabatik, kemungkinan juga bukan kedua-duanya. Ya. Jadi, kalau saya misalkan pilih satu titik menjadi pusat lingkaran, lalu sebagai jangka saya buat seperti itu, maka pasti dia bukan adiabatik, pakai jangka untuk membuat lingkaran. Seandainya 2,2 nih, segmen dari lingkaran, begitu, maka pasti dia bukan isotermik dan pasti bukan adiabatik. Baik, jadi kita tidak bisa menentukan suatu proses adiabatik atau isotermik hanya dari grafik saja. Ya. Tapi kalau memuat angkanya, ya, sebagai contoh, T2 ini temperaturnya 600, tapi T3 455 Kelvin. Maka dia pasti bukan isotermik, gugur 1. Ya. Kan tadi saya bilang kemungkinannya isotermik, yang melengkung seperti ini, adiabatik, atau bukan kedua-duanya. Ya. Nah, karena T2 tidak sama dengan T3, maka dia pasti bukan isotermik. Tapi masih ada kemungkinan dia adiabatik. Kebetulan di sini dikasih tahu adiabatik. Seandainya tidak dikasih tahu adiabatik, kita harus mengecek. Bagaimana cara mengeceknya? Kan tadi kita sudah tahu P1 V1 P2 V2 tahu, P3 V3 tahu, karena T2 T3-nya tahu. Nah, dengan data yang ada itu pun kita tidak bisa tahu apakah dia adiabatik atau bukan. Tapi kalau salah satu diketahui, misalkan tekanan titik 2, P-nya diketahui, berarti otomatis volumenya diketahui, bukan?
salah satu, entah P atau V dari titik 3 diketahui, maka sisanya bisa diketahui, bukan? Nah, kalau P dan V titik 2 bisa diketahui, P dan V volume titik 3 bisa diketahui, maka bisa dicek apakah titik 2 dan titik 3 itu memenuhi persamaan P2 V2 pangkat gamma. Ya. Kalau gas ideal monoatomik, gamanya itu adalah 5/3. Ya. Nah, karena yang satu 3/2 NR, CP-nya 5/2 NR. Nanti kita akan lihat dalam salah satu kuis, soal kuis. Nah, seandainya titik 2 dan titik 3 itu memenuhi P2 V2 pangkat gamma, gamanya 5/3, sama dengan P3 V3 pangkat gamma, gamma yang sama, maka kemungkinan besar dia itu adiabatik. Ini seandainya tidak diketahui. Untuk kasus kita ini dia diketahui pasti adiabatik. Nah, tapi sebenarnya saya hanya bisa katakan itu pun kemungkinan besar. Kenapa? Karena saya belum mengecek tiap titik di antaranya. Kalau saya ngecek titik, saya kasih nama titik 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau setiap titik sepanjang garis ini memenuhi P sekian dikali volume sekian pangkat gamma sama dengan konstanta, begitu ya, sama dengan P2 V2 pangkat gamma, maka barulah garis ini kita yakin benar bahwa dia adiabatik. Jadi kita tidak bisa membedakan adiabatik dan isotermik atau bukan keduanya, kecuali kita menelusuri point by point, titik demi titik, ya, sepanjang jalan. Nah, tapi biasanya persoalannya tidak seperti itu. Persoalannya dikasih tahu gini adiabatik, atau dikasih tahu ada dua kurva, satu adiabatik, satu isotermik. Nah, kalau dikasih tahu dua proses ini melengkung adiabatik, satu isotermik, maka pilihlah yang adiabatik itu yang lebih curam, yang lebih landai itu adalah isotermik. Ya. Nah, bagaimana kalau ternyata grafik melengkungnya itu bukan isotermik dan bukan juga adiabatik? Apa jawabnya kira-kira? Tenang saja, itu pasti nggak akan keluar. Kenapa? Kan saya sudah bilang, kita hanya bisa mengurusi proses-proses yang istimewa. Jadi kalau dia grafik lengkung 2 ke titik 3-nya ini ternyata bukan adiabatik, bukan isotermik, bisa nggak? Bisa. Tapi dalam ujian kita, pasti soal itu nggak akan keluar. Kenapa? Sederhana. Nggak ada yang bisa dihitung. Kalau dia bukan adiabatik, bukan isotermik, secara proses bisa, secara grafik kita bisa buat apa saja. Tapi masalahnya adalah tidak ada perhitungan yang bisa digunakan untuk memecahkan persoalan itu. Jadi pasti soal seperti itu tidak akan keluar dalam ujian kita. Nah, itu sebabnya di PowerPoint saya cantumkan proses-proses yang istimewa adalah ISO, adiabatik, sama garis lurus. Kenapa? Hanya kelima proses itulah yang bisa kita urusin. Hitung dengan berbagai cara sampai keluar jawabnya. Jadi ada peluang untuk keluar di ujian. Kalau grafiknya ini misalnya 1 ke 2, grafik itu meliuk-liuk gitu ya, zigzag begitu, bisa nggak? Bisa, tapi pasti nggak akan keluar dalam ujian kita. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa dihitung dari situ. Mungkin yang bisa dihitung satu-satunya adalah delta U ya. Kalau delta U kan cuma keadaan awal dan akhir. Tapi yang lain-lainnya, Q-nya, W-nya, nggak akan bisa dihitung. Jadi pasti tidak akan keluar. Harapan saya seperti itu. Jadi kalau hanya satu garis lengkung saja, kita tidak bisa pastikan dia isotermik atau adiabatik, kecuali kita menganalisa koordinatnya, angka-angkanya. P-nya berapa, V-nya berapa, P-nya berapa, V-nya berapa. Dan kemungkinannya cuma dua, isotermik atau adiabatik. Masih ada kemungkinan ketiga, bukan keduanya, tapi pasti nggak akan keluar dalam ujian kita. Karena kalau itu keluar, pasti adik-adik nggak bisa jawab. Saya juga nggak bisa jawab. Ya pasti nggak, soal seperti itu pasti
nggak mungkin lah dikeluarkan dalam ujian ya. Jadi cukup jelas lalu pertanyaannya, jawabannya? Jelas Pak, terima kasih Ya, Pak. baik. Jadi kita mengeceknya bisa dua macam. Dalam hal ini tentu paling gampang tinggal lihat T-nya. T2 tidak sama dengan T3, pasti dia bukan isotermik. Apakah dia pasti adiabatik? Di sini dikasih tahu adiabatik. Seandainya tidak dikasih tahu, harus dicek V2 pangkat gamma sama enggak dengan V3 pangkat gamma. Ya, khusus untuk gas ideal monoatomik, gamanya adalah 5/3. Maka kalau keduanya itu dipenuhi, sebenarnya belum pasti juga. Kemungkinan besar dia adiabatik. Supaya pasti gimana? Setiap titik antara 2 dan 3 harus kita analisa. Kalau untuk setiap titik berlaku, V2 pangkat gamma sama V sekian pangkat gamma, nah baru kita pastikan dia adiabatik. Ya. Sekali lagi, tapi persoalannya biasanya tidak perlu, karena adik-adik habis waktu nanti kalau ngecek setiap titiknya. Grafiknya cukup kita buat sembarang, lalu dikasih tahu adiabatik atau isotermik, atau tidak dikasih tahu, tapi dikasih tahu grafik yang ada adalah isotermik dan adiabatik. Nah, kita pilih yang lebih landai itu isotermik, yang lebih curam itu adiabatik. Tidak bisa lain daripada itu. Ya, cukup jelas ya? Nah, dari soal ini apakah ada pertanyaan lagi? Fadlu? Dari saya tidak ada sih Pak. Oke, ya. Nah, jadi karena di sini ada 3 titik, 1, 2, 3, 1. Jadi prosesnya kita bisa sebut siklusnya 1, 2, 3, 1 atau A, B, C, A tergantung penamaannya. Dan kalau kita punya 3 keadaan, maka kita punya 2 tabel yang harus diisi. Ya. Yang pertama adalah tabel PVT 3x3, keadaan 1, 2, 3. Dan tabel delta U, Q, W 3x3 juga, ya, keadaan 1, 2, 3. Nah, khusus untuk yang tabel energi, itu boleh ditambahkan baris keempatnya, jadi keadaan 1, 2, 3, balik ke 1, tapi disediakan baris keempat untuk checking. Betul nggak kalau delta U-nya dijumlahkan itu 0? Kenapa? Karena kalau siklus pasti delta U-nya 0. Lalu benar nggak bahwa Q sama W itu sama besar untuk siklus? Baik, nanti biasanya setelah itu pertanyaan berikutnya adalah efisiensi di sini belum ditanyakan efisiensi ya, karena ini masih modul yang ke-8. Modul ke-9 akan ditanyakan efisiensinya. Ini baru main-main dengan tabel pertama PVT dan tabel kedua U, delta U, Q, dan W. Ya. Dan prosesnya saya tabel ini kan ada 5 baris ya. Ini cukup 3 saja. Ada isobarik, adiabatik, dan isovolum. Ya. Baik, cukup jelas. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan gunakan waktunya untuk jam berapa sekarang? Masih cukup panjang untuk mengecek, untuk melihat video. Tapi kalau ada pertanyaan, prioritasnya untuk tutorial, ya, kecuali tidak ada yang bertanya, karena video kan adik-adik bisa tonton sendiri di rumahnya. Tidak ada pertanyaan? Oke, saya share ya. Ini adalah proses termodinamika. Sebenarnya sudah masuk dalam bahasan saya masih. Proses termodinamika. Yang dimaksud dengan proses termodinamika adalah perubahan sistem termodinamika dari suatu keadaan setimbang ke keadaan setimbang lainnya, di mana perubahan tekanan P, volume V, dan temperatur T selama proses dianggap lambat, yang dikenal sebagai proses kuasi statik.
Jika kita lihat pada gambar di samping bahwa sistem yang diberi warna orange dalam keadaan setimbang dengan kalor Q, perubahan energi dalam delta U, dan kerja W yang tertentu. Di mana kalor negatif berarti keluar dari Prinsip sistem dompetnya. dan kalor positif berarti masuk ke sistem. Dan kerja positif berarti keluar, yaitu sistem melakukan kerja. Sedangkan kerja W negatif berarti masuk Berbeda, ke sistem. bukan prinsip dompet. Sistem dikenakan kerja. Berikut proses termodinamika khusus. Kita lihat untuk proses adiabatik, persyaratannya kalor Q sama dengan 0, sehingga implikasinya perubahan energi dalam delta U sama dengan minus kerja W. Kemudian proses isokorik dalam volume tetap, persyaratannya kerja W sama dengan 0, sehingga implikasinya perubahan energi dalam sama dengan kalor. Berikutnya, proses isobarik, proses tekanan tetap. Dengan syaratnya, kerja W sama dengan P kali perubahan volume, delta V. Sehingga implikasinya, perubahan energi dalam delta U sama dengan kalor Q dikurang P kali delta V, di mana kapasitas kalor pada tekanan tetap Cp sama dengan kapasitas kalor pada volume tetap Cv plus N kali K. Berikutnya proses siklus tertutup dengan persyaratan perubahan energi dalam delta U sama dengan 0, sehingga implikasinya kalor Q sama dengan kerja W. Berikutnya proses ekspansi bebas, di mana persyaratannya kalor Q sama dengan kerja W sama dengan 0, sehingga implikasinya perubahan energi dalam sama dengan 0. Terakhir proses isotermik, suhunya tetap. Persyaratannya perubahan energi dalam sama dengan 0, sehingga implikasinya kalor Q sama dengan kerja W. Berikut kita lihat diagram PV tekanan volume. Saya stop sebentar ya. Saya mundur sedikit. Baik, tabel ini pada dasarnya sama dengan tabel yang saya buat. Ya. Ada 3 proses di sini, ya, 3 iso tambah adiabatik. Garis lurus tidak ada di sini, tapi ada di yang saya. Siklus tertutup tidak ada di yang saya, tapi saya katakan kalau siklus delta U-nya 0, karena dia keadaan awal dan akhir saja. Yang tadi saya sebut, kalau titiknya 3, baris keempat itu menyatakan siklus tertutup. Dan ekspansi bebas ini terjadi kalau gas memuai ke ruang vakum. Ya. Jadi misalnya saya punya satu sistem bejana berpiston, lalu di ruang vakum, lingkungannya vakum, maka gas itu bisa mengembang tanpa menggunakan joule. Ya. Jadi pemuaian bebas disebutnya. Tapi tidak ada soal yang bisa dibuat dari sini. Jadi tabel ini tidak lain adalah serupa dengan yang kita bahas sebelumnya. Baik, lanjut ke yang tadi ya. Ini berbagai prosesnya. Saya lanjutkan saja di sini. Berikut kita lihat diagram PV tekanan volume pada proses termodinamika, di mana tekanan digambarkan sebagai sumbu vertikal dan volume sebagai sumbu horizontal. Di sini kita lihat proses isobarik, yaitu pada tekanan tetap, digambarkan oleh
garis horizontal. Kemudian proses isokorik digambarkan dengan garis vertikal. Dan proses isotermik dan adiabatik digambarkan oleh kurva melengkung di mana P dan V selalu berubah. Dan proses isotermik lengkungannya lebih landai dibandingkan proses adiabatik selama perubahan tekanan terhadap volume. Demikian tentang proses termodinamika. Baik, tambahan saya satu lagi adalah jangan lupa garis miring. Garis miring itu masih termasuk saya perhitungkan sebagai istimewa. Kenapa? Karena dalam diagram PV, luas daerah di bawah kurva itu langsung menggambarkan W. Ya. Jadi, kalau mau mengisi tabel yang versi saya, W itu bisa dihitung dengan cara integral PDV, itu yang paling umum. Bisa dihitung dengan luas daerah. Kalau tidak ada hal-hal lain lagi, dia bisa dihitung dengan hukum ke-1. Kalau delta U-nya tahu, Q-nya tahu, W-nya juga tahu. Jadi ada 3 cara menghitung W. Luas daerah di bawah kurva. Paling umum adalah integral PDV. Tergantung P-nya konstan, dia boleh keluar integral. Kalau tidak konstan, tidak boleh keluar integral. Lalu bisa juga kalau kepepet sekali, dihitung dari hukum ke-1. Kalau delta U-nya tahu, Q-nya tahu, maka W-nya bisa dihitung. Menghitung Q, hanya ada 3 kemungkinan. Kalau isobarik, pakai CP kali delta T. Kalau isovolume, CV, volume konstan, kali delta V. Lain daripada itu, Q tidak bisa dihitung kecuali dengan menggunakan rumus hukum ke-1. Ya. U-nya harus tahu, delta U-nya harus tahu, W-nya tahu, maka Q-nya bisa dihitung. Delta U paling gampang. Dia bisa dihitung kalau pakai rumus, tetap rumusnya adalah CV dt, integral CV dt, apapun prosesnya, atau CV kali delta T, kalau dihitung dengan integralnya. Atau dia bisa juga dihitung dengan hukum 1. Ya. Tapi tentu syaratnya Q-nya tahu, W-nya tahu. Ya, kalau salah satu tidak tahu, delta U. Pada umumnya delta U tidak dihitung dengan menggunakan hukum ke-1. Justru hukum ke-1-nya bisa kita cek. Ya. Delta U, apakah setiap baris tadi, tabel saya tadi, kiri ke kanan memenuhi hukum ke-1, harusnya iya. Ya. Jadi ada untuk proses AB, delta U-nya, Q-nya, W-nya, itu memenuhi hukum ke-1. Oke, baik. Ya, jadi itu kita sudah melihat catatan sedikit dari laporan. Masih tidak ada pertanyaan? Kita coba nonton video berikutnya lagi sambil mengisi waktu. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan. Oke, saya coba share lagi. Ibu Triati ya. Selamat pagi, siang, dan sore. Perkenalkan saya Triati, dosen di Fisika FMIPA ITB. Pada kesempatan ini saya akan membahas bab termodinamika tentang usaha dan energi dalam berbagai proses termodinamika. Temperatur dan panas. Panas merupakan energi yang ditransfer dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Panas muncul karena adanya perbedaan suhu antara sistem dan lingkungan. Satuan panas bisa dalam bentuk joule, kalori, kilokalori, atau British Thermal Unit atau disingkat dengan BTU. Sebagai contoh, perhatikan gambar di samping ini. Gambar A merupakan proses pertukaran energi di mana suhu sistem lebih besar dari suhu di lingkungan, sehingga sistem akan mengalami kehilangan energi
yaitu dalam bentuk panas. Kita pernah lihat Untuk gambar B, video ini bila suhu sistem semacam ini sama sebelumnya dengan ya. suhu lingkungan, maka tidak akan ada energi yang ditransferkan. Terakhir untuk gambar C, bila suhu di lingkungan lebih besar dari suhu di sistem, maka sistem akan mendapatkan energi dalam bentuk panas. Perhatikan gambar ini. Bayangkan di dalam sebuah silinder terdapat gas ideal monoatomik. Silinder ditutup dengan piston di atasnya supaya gas tidak mengalami kebocoran. Kita tahu bahwa energi internal total untuk gas ideal monoatomik adalah fungsi dari tekanan dan volume atau energi dalam total disebut juga sebagai energi kinetik total. Dengan kata lain, energi dalam ini bisa juga dikaitkan dengan seberapa cepat pergerakan gas ideal monoatomik di dalam silinder tersebut. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan energi dalam atau bagaimana caranya kita meningkatkan energi kinetik total? Yang bisa kita lakukan dalam suatu percobaan yaitu dengan menyimpan silinder di atas hot plate sehingga panas akan terdistribusi ke dalam gas sehingga atom-atom gas akan bergerak dengan cepat. Cara kedua yaitu memberikan tekanan pada piston atau memberikan kerja kepada piston, yaitu dengan memberikan kerja melalui penekanan piston. Sehingga untuk mendapatkan perubahan energi dalam total, maka kita bisa menambahkan panas dan kerja yang diberikan kepada sistem. Jika kita memberikan kerja kepada gas dengan cara menekan piston, maka kita memberikan energi kepada gas. Tapi jika kita membiarkan gas mengembang sehingga mendorong piston ke atas, maka gaslah yang sedang melakukan kerja. Akibatnya ada energi gas yang hilang. Untuk itu, jika kerja yang dilakukan oleh gas, maka kita beri tanda positif pada kerja, sedangkan jika kerja diberikan pada gas, maka diberi tanda negatif. Sekarang, perhatikan gambar di bawah. Jika kita biarkan gas memuai, maka piston akan terdorong ke atas, sehingga posisi piston berpindah sejauh D. Dengan demikian, kerja yang dilakukan gas untuk mendorong piston ke atas adalah gaya dikali perpindahan. Karena perubahan volume didefinisikan sebagai luas permukaan piston dikali perpindahan posisi piston, maka kerja dapat dirumuskan sebagai tekanan dikali perubahan volume. Samaan ini benar bila tekanan selalu konstan. Berikutnya adalah kapasitas panas, heat capacity atau kapasitas panas. Bayangkan silinder yang berisi gas dipanaskan sehingga panas akan diberikan kepada gas. Seberapa besar suhu naik, itulah yang dimaksud dengan kapasitas panas. Kapasitas panas didefinisikan sebagai panas dibagi dengan perubahan suhu. Terkadang kita mendengar istilah kapasitas panas molar yang didefinisikan sebagai C sama dengan panas dibagi dengan jumlah mol dikali dengan perubahan suhu. Nah, adik-adik, saya beri catatan sedikit. Perjanjian yang lazim di antara kita, para dosen fisika, C besar itu adalah untuk sistem, artinya sekian mol. C kecil itu kalau dia per 1 mol. Ya. Jadi antara C besar dengan C kecil, kalau N-nya sama dengan 1, dia persis sama. Tapi kalau N-nya tidak sama dengan 1, 2 misalnya, maka C kecil itu tidak lain adalah C besar dibagi 2, dibagi N-nya. Nah, beberapa buku, kalau adik-adik lihat, saya rasanya Halliday Resnick juga agak tidak konsisten. Tapi jadi adik-adik lihat ini saja. Kalau adik-adik lihat C, satuannya, lihat. Kalau satuannya itu Joule per mol Kelvin, itu berarti dia molar. Artinya per mol. Ya. Karena beberapa buku ternyata menggunakan C besar untuk 1 mol juga, per mol juga gitu. Ya, yang kami pelajari dan kami sering bagikan pada anak-anak, ya buku-buku yang lama mengacunya, itu untuk per molnya itu pakai C kecil, untuk C besar tuh per sistem. Per sistem itu artinya sekian mol.
Kalau kebetulan sistem kita main-mainnya dengan 1 mol saja, maka C kecil, C besar tidak ada bedanya. Hal yang lain, gamma itu adalah C, P dibagi C, V, ya, P payung, tekanan, dibagi volume, hampir ya, P. Maka baik C besar dibagi CP besar dibagi CV besar ataupun CP kecil dibagi CV kecil sama ya. Jadi gamanya tidak berubah. Ya. Tapi untuk menghindari kebingungan apakah ini per sistem atau per mol, lihat saja satuannya. Kalau satuannya adalah joule per mol derajat Kelvin, dia berarti molar. Ya. Nah, sekali lagi saya tekankan ini karena beberapa buku ternyata dari satu buku ke buku yang lain bisa berbeda-beda. Nah, karena video yang dibuat ini juga macam-macam oleh bermacam-macam tiap-tiap dosen begitu ya membuat, dan tiap-tiap dosen bukunya bisa mengambil buku yang beda. Ya, ada yang mengambil buku Serway, Gianpoli, Friedman dan sebagainya, Halliday, sehingga kalau adik-adik ikuti bahasan beberapa dosen, ada beda-bedanya juga. Kadang-kadang C besar itu dipakai untuk 1 mol, untuk sistemnya dipakai N dikali C besar, begitu. Sementara yang saya pakai, dan Ibu Triati juga, pakainya C kecil untuk yang per mol, yang C besar. Nah, jadi supaya tidak bingung, setiap kali adik-adik melihat kapasitas kalor diberikan, tolong lihat satuannya. Kalau dia satuannya joule per mol derajat Kelvin, berarti dia molar. Nah, lambangnya apa? Terserah adik-adik. Ya. Kalau mau aman, tulis kapasitas kalor molar, atau C kecil molar. Gitu. Nah, yang penting jangan salah memperhitungkan. Kalau dia molar, dan ternyata sistem kita pakainya 3 mol, maka angka itu harus dikali 3. Ya. Kalau dia ternyata satuannya bukan per mol lagi, maka dia sudah langsung tidak usah dikali 3 lagi. Jadi mudah melihatnya. Notasinya, maaf, saya selalu mengajarkan apa yang saya anut begitu ya. Kebetulan Ibu Triati menganut mungkin menggunakan buku yang sama dengan saya. Nah, saya tidak tahu beberapa dosen mungkin karena buku acuannya berbeda. Saya kira Halliday juga pakai C besar untuk yang molarnya. Nah, jadi supaya adik-adik tidak bingung, tolong dilihat satuannya saja. Waktu pas Parisoma membahas, seingat saya dia pakai C besar untuk 1 mol, molar. Jadi C besar atau C kecil jangan bingung, yang penting lihat satuannya. Kalau satuannya joule per mol derajat Kelvin, sedangkan kita tahu bahwa gas kita itu 3 mol atau 2,5 mol atau 5 mol begitu, tolong jangan lupa dikalikan N-nya ke situ. Karena ya, satuan per mol itu harus dikali sekian mol supaya jadi angka yang benar. Baik, makasih ya. Keadaan kapasitas panas molar ini akan bergantung kepada keadaan piston tersebut. Jika kita biarkan piston tidak bergerak, maka kita akan peroleh kapasitas panas pada volume konstan atau CV. Sebaliknya, jika kita biarkan gas memulai sehingga piston terdorong ke atas, maka tekanan kita biarkan konstan, sehingga kita punya kapasitas panas pada tekanan konstan atau CV. Untuk keadaan di mana piston diam, gas tidak melakukan kerja atau mendapatkan kerja dari luar, sehingga kerja sama dengan 0. Berdasarkan persamaan energi dalam, delta U sama dengan panas dikurangi kerja. Itu tidak lain hukum ke-1 ya. Maka panas sama dengan perubahan energi dalam. Untuk gas ideal monoatomik, maka delta U sama dengan 3/2 PV atau 3/2 NKT atau 3/2 NFT. Sehingga kapasitas panas pada volume konstan dapat dinyatakan sebagai CV sama dengan 3/2 PV atau 3/2 NK atau 3/2 NR. Perhatikan, di sini ada C besar ya, dan ada N di sini. Jadi ini berarti kapasitas kalor sistem. Ya. Kalau kita punya 5 mol ya, tolong dikasih 5 di sini. Tapi kalau saya dan Ibu Triati mau pakai yang molarnya, C-nya jadi C kecil, V, di sini N-nya hilang.
3/2R. Ya. Sama saja. Nah, yang jadi masalah itu tadi, ada beberapa buku, karena ada beberapa dosen, karena buku rujukannya berbeda, C besar ini dinyatakan sebagai molar, udah per 1 mol. Ya. Bisa dilihat dari sini. Kalau per 1 mol, tentu saja dia 3/2R, tidak ada N-nya, karena N-nya sama dengan 1 sudah. Ya. Jadi, kalau adik-adik mau tambahkan catatan di sini, silakan pakai huruf kecil di bawahnya, 3/2R. Nanti yang CP-nya juga sama. Oke, kita lanjutkan. Untuk kapasitas panas molar, maka tinggal dibagi saja dengan mol, sehingga CV sama dengan 3/2 PV dibagi dengan N dikali delta T, atau 3/2 K, atau 3/2 R. Sekarang, jika piston dibiarkan terdorong ke atas karena pemuaian gas, maka dalam hal ini tekanan di dalam gas dibiarkan konstan, dan kerja yang dilakukan gas sebesar P dikali dengan perubahan volume. Karena gas melakukan kerja, sehingga kerja bernilai positif. Dengan demikian, kapasitas panas molar pada tekanan tetap didefinisikan sebagai 5/2 N dikali dengan R. Untuk kapasitas molar pada tekanan tetap, maka CP sama dengan ini juga sama ya. Yang C-nya kapital, ada N-nya. Yang C-nya tidak kapital, N-nya hilang karena dibagi sekian mol. Ini yang molar, yang ini sistem. Kalau saya punya 4 atau 5 mol, ya N-nya diisikan 4 atau 5. Oke, dan ini kita dapatkan untuk gas ideal monoatomik apa saja, kita bisa lakukan ini. Nah, baik. Saya kira waktunya sudah sangat dekat untuk kita bisa kuis. Ya. Saya stop sampai di sini. Video yang lainnya silakan adik-adik lihat sendiri. Di hari Jumat mungkin kita masih punya kesempatan untuk bisa melihat mengulang lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, kita bersiap untuk kuis. Ya, kuisnya hanya seperti biasa 2 soal. Tujuannya adalah untuk latihan. Ya, beberapa hal saya sengaja beritahu di sebagai pemberitahuan tambahan, termasuk CV dan CP tadi. Ya. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Oke, kalau tidak silahkan mau siapin kertas dan sebagainya. Kita bisa mulai supaya jam 16 kita sudah 16 tepat kita boleh mulai. Masih 12 menit lagi. Oke, jangan lupa nanti Kak Sondang sudah membuat tugas assignment di EduNext dan MST seperti biasa ya. Yang Daniel Kurnia Repository itu hanya untuk darurat saja, jangan disalahgunakan. Ya, sedikit pemberitahuan, hari ini, sekarang ini Kak Sondang sedang dalam perjalanan. Jadi sampai hari Jumat pagi, beliau naik kapal. Ya, beliau sudah lulus bulan Oktober kemarin. Tidak lama, beberapa hari kemudian ayahnya meninggal. Jadi dia kembali ke Batam, lalu kembali lagi ke Bandung untuk mengurusi perbaikan dan sebagainya. Hari ini Kak Sondang meninggalkan Bandung. Tampaknya cukup permanen. Artinya dia bawa semua barang-barang, karena tidak mungkin naik pesawat udara, karena terlalu mahal bayar bagasinya.
Jadi dia naik kapal laut. Ya, adik-adik tidak akan bisa menghubungi Kasondang sampai hari Jumat pagi karena di tengah laut hampir pasti tidak ada sinyal. Jadi hari Jumat siang mungkin baru dia bisa dihubungi kembali untuk berbagai keperluan. Baik, ya kita berdoa untuk keselamatan dia di jalan. Tadi saya terakhir kontak kira-kira jam 12 gitu. 12 antara jam 12 jam 1. Baik. Nah, saya kira sudah ya 10 menit lagi. Baik, kita mulai saja. Saya beri waktu tambahan. Oke. Saya share soalnya. Oke. Baik. Ya. Seperti biasa, ini hanya dipakai untuk darurat saja. Soalnya hanya 2. Yang pertama, menyangkut teori kinetik gas ya. Satu bejana 200 liter berisi 2 mol gas helium, ini gas ideal monoatomik. Ya? Berapa tadi itu terhalang tapi udah nggak terhalang. Oke, ya tadi ada yang masuk soalnya. Oke. Satu bejana 200 liter berisi 2 mol gas helium, ini adalah gas ideal monoatomik. Berapakah energi kinetik rata-rata per atom? Yang jadi satu atom. Tentu energi atom yang satu dan yang lain tidak sama, tapi rata-ratanya ada nilainya. Satu atom. Sistem kemudian menjalani proses pemanasan sampai temperatur 40 Celcius, nah 2 kalinya. Berapa persen pertambahan energi kinetik sistem karena pemanasan tersebut. Nah, diketahui yang bawah ini, ya, biasanya yang diketahui cuma yang pertama ini saja. Ya. Ini akan diketahui di soal. Yang kedua dan yang ketiga itu dalam ujian tidak akan diberitahu. Ya. Saya sengaja beritahu karena ini kuis, gitu. Tapi dengan kita melihat videonya Ibu siapa Triati tadi, di sana sudah dibahas ya. Jadi untuk gas ideal monoatomik, CV itu senantiasa apapun gasnya, apakah dia helium, neon, argon, begitu ya. Bahkan gas-gas yang lain juga. Nanti untuk gas H2 misalnya, asal dia bertekanan rendah, temperatur rendah cukup didekati dengan ini. Tapi untuk yang diatomik, kalau temperaturnya naik, ya, dia berubah ya, menjadi 5/2 ininya, dan bisa menjadi 7/2. Tapi itu nanti ya. Jadi untuk saat ini dipakai. Silahkan disalin soalnya, kemudian nanti saya ganti. Saya sengaja buat soal yang mudah untuk menolong adik-adik sekalian. Ini mungkin soalnya lebih mudah dari soal quiz ya. Soal tutorial ya. Tapi saya ingin menanamkan konsepnya. Waktunya juga berlebih. Adik-adik harus ingat bahwa ujian pasti lebih sulit dari ini. Jadi harus kerja lebih, latihan lebih giat. Ya. Oke, silahkan soal ke-1. Saya beri waktu 5 menit ya. Setelah itu nanti saya ganti soal kedua. Dicatat dulu soalnya, yang penting. Saya beri timer untuk mengingatkan.
Oke. Ya. Sudah cukup adik-adik ya? Saya ganti soal kedua ya. Ada yang belum selesai? Menyalin, saya kira sudah ya. Cukup. Catatan yang diketahui ini sebenarnya hanya R saja yang diketahui. Ya. Yang belakang itu seharusnya sebenarnya tidak perlu diberitahu. Ya. Adik-adik harus tahu sendiri. Jadi kalau ujian tidak diberitahu, adik-adik silakan gunakan ini langsung. Baik. Soal yang berikutnya adalah berisi 3 mol gas helium, temperaturnya sekian, lalu menjalani satu proses. Satu saja prosesnya ini, yaitu pemanasan isobarik. Ya. Dalam soal nomor 10 tadi ada 3 ya. Ada pemanasan isokorik, lalu pendinginan atau pemuaian adiabatik, dan penyusutan isobarik. Ya. Ini hanya satu saja prosesnya, isobarik. Jadi kalau dibuat tabelnya, ini hanya 2 tabel, awal dan akhir. Untuk tabel pertamanya, tabel keduanya hanya 1 baris. Ya, proses, tapi tetap ditanyakan. Nah, untuk proses yang lebih rumit, seperti soal nomor 10, maka adik-adik perlukan tabelnya nanti 3x3. Ya, ini cuma 1x3 ya. Yang diketahui di bawahnya sama, seharusnya hanya R saja yang diketahui, diberitahu, sisanya adik-adik harus tahu sendiri. Ya. Baik, sebagai catatan untuk soal A, B, dan C, jawabnya itu harus lengkap dengan tandanya ya. Jadi delta U itu bisa positif ataupun negatif, masing-masing ada artinya. Ya di sini adik-adik lihat, pasti delta U-nya positif ya, karena temperatur akhirnya lebih tinggi dari temperatur awal, pasti positif ya. Tapi Q itu bisa positif atau negatif, jadi tolong dicantumkan jangan hanya besarnya angka, tapi tandanya juga. Dan W juga sama, bisa positif, bisa negatif. Walaupun arti positif dan negatifnya berbeda untuk Q dan W. Q prinsip dompet, yang W lawannya. Ya. Baik. Nanti untuk setiap kali, misalnya prosesnya ada 3, seperti soal nomor 10 yang tadi ditanyakan, maka Q-nya ada plus, ada minus untuk setiap proses, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, masing-masing delta U, Q,